Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adele. Selamat malam buat teman-teman semua ya. Para pecinta cerita-cerita horor gitu teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa aku selalu doakan yang terbaik buat kalian, sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, langsung aja, malam ini ada apa ya? Ada apa cerita di malam ini? Teman-teman, ada teman saya, sahabat saya, teman saya yang saya sayangi mengirimkan atensi ya, cerita gitu melalui WhatsApp saya. Namanya Linda, Kalinda ya, Kalinda. Oke teman-teman, langsung aja ya ke ceritanya, bagaimana kisah Kalinda ini. Terima kasih Kalinda ya yang udah kirim ceritanya buat saya sampaikan. Oke teman-teman, Kalinda ini adalah seorang guru ya teman-teman ya. Dia guru SD honorer dan dia ditugaskan di satu daerah gitu, Kalimantan gitu ya teman-teman ya. Nah, Kalinda ini di Kalimantan itu guru honorer, dengan mengajarkan bukan sukarelawan ya, tapi dengan gaji yang segitu gitu ya, sangat mulia banget gitu buat seorang Kalinda nih, seorang guru yang mau langsung terjun ke sana gitu. Dan di sana tuh tahu sendiri ya teman-teman ya, daerah Kalimantan itu penuh dengan masih yang dusun banget, kampung banget, yang hal-hal mistisnya masih kental banget, terutama buat ke orang-orang Dayak gitu kan. Oke teman-teman, singkat cerita langsung aja, pada waktu itu Kalinda mengajar dari pagi sampai sore gitu ya kan, dengan dua rute ya, maksudnya dua kali mengajar gitu ya teman-teman, dengan kondisi sekolah yang seperti itu. Dan Kalinda itu selalu pulang sore, berjalan kaki melewati hutan-hutan sampai dengan jam 7 malam gitu ya, Kalinda bilang tuh. Dan itu dia berjalan dari sore itu sekitar jam 5 sore ya. Jadi 2 jam teman-teman, 2 jam jalan melewati hutan-hutan sampai pada rumahnya Kalinda itu gitu ya. Oke teman-teman, suatu malam ini Kalinda berjalan gitu ya. Seperti biasanya Kalinda ini selalu ditemani dengan seorang apa sih namanya ya, kalau di sekolah tuh kayak semacam bukan pengawal, apa sih, kayak pembantu sekolah gitu ya, bersih-bersih. Dan dia tuh selalu berdua gitu pulang, ibaratnya dia satu arah gitu kan ya teman-temannya. Dan si bapak itu satu arah gitu dengan Kalinda gitu. Setelah mereka berjalan jam 5 sore terus sampailah pada maghrib, Kalinda dan si bapak itu berhenti dulu teman-teman buat sholat di tengah hutan, tapi ada air buat kita wudhu gitu kan, buat kita sholat. Nah, setelah dia wudhu dan bapak itu wudhu dan sholat, ketika selesai sholat si Kalinda ini pingin makan dulu teman-teman, duduk dulu sama bapak itu istirahat. Dan jarak rumah itu dari hutan itu ke rumahnya masih lumayan jauh teman-teman ya. Nah, ketika itu si Kalinda sedang makan dan si bapak itu makan gitu, berdua lagi enak-enaknya makan gitu teman-teman. Tiba-tiba mereka merasa diguncang gitu ya teman-teman ya, mendengar langkah bergetar dan mereka sampai bergoyang. Dan piring tuh makanan tuh hampir jatuh gitu. Dan mereka saling tatap teman-temannya, si bapak dan Kalinda ini katanya saling bertatap muka gitu. Dan akhirnya sudah setengah tujuh mereka hiraukan itu, dan mereka berjalan teman-teman, angin dan tiba-tiba hujan gitu teman, hujan di tengah hutan itu hujan. Dan mereka hanya mempunyai plastik lebar gitu kan. Mereka memang sudah mempersiapkan karena suatu waktu akan hujan. Nah, mereka pakai plastik itu gitu kan. Begitu mereka jalan, tiba-tiba teman-teman ya, di situ ada kayak semacam tangan gitu kan, tangan. Nah, tangan itu si bapak yang melihat gitu kan, katanya gini, Bu Linda, saya melihat sesuatu gitu kan. Terus kata si Bu Lindanya gini, astagfirullahaladzim Pak, udah jangan diliatin dan jangan diliatin dan jangan dihiraukan gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika mereka tidak menghiraukan gitu ya teman-teman, tiba-tiba si bapak ini ditabok gitu teman-teman, kepalanya dipak gitu kan. Nah, tiba-tiba si
si bapak ini langsung teriak astagfirullahaladzim gitu kan. Nah terus si Kalinda, bapak kenapa? Dia ditabok teman-teman sampai jatuh gitu kan. Terus kata si bapak, aduh gimana nih ya gitu, saya udah kejadian begini nih, pasti ada yang ini sakit banget gitu kan. Nah mereka jalan, nah si bapak ini kan sudah terbiasa ya temen-temennya kayak di depan gitu. Dan Kalinda itu juga pernah mengalami tapi nggak seperti ini gitu. Dan ayo pak kita jalan cepet-cepet. Nah mereka tuh jalan cepet-cepet, dan pada saat mereka jalan cepet-cepet si Kalinda ini ditarik teman-teman, ditarik. Oh astagfirullahaladzim, dia ditarik gitu. Jadi dia ditarik, jadi si bapak itu ngeliat ditarik lagi sama bapaknya, saling tarik-tarikan gitu ya teman-teman ya. Tapi si bapak ini nggak melihat yang ditarik, yang narik itu siapa gitu kan. Nah tiba-tiba si bapak itu baca surat ayat kursi dan istighfar gitu kan, sampai baca-baca semua gitu ya ayat kursi, terus dia baca surat yasin. Terlihatlah tangan itu teman-teman, jadi tangan aja, tangan itu hitam gitu, hitam, jadi tangannya doang gitu teman memegang tangan si Kalinda ini gitu. Dan Kalinda teriak tarik-tarikan. Akhirnya gitu teman-temannya, si bapak itu saking capeknya narik nggak bisa, akhirnya bapak itu langsung bersujud duduk dia teman-temannya, dan dia memohon dengan sangat, tolong lepaskan Linda, tolong lepaskan ibu Linda gitu kan. Saya berani, jaminannya diri saya, daripada Bu Linda lebih baik saya gitu. Anda tidak tahu, kata si bapak itu, saya itu lama di sini, meskipun saya bukan orang sini, tapi saya orang di sini yang tahu persis seluk beluk di hutan ini gitu, kata bapak itu kan. Nah tiba-tiba si Kalinda itu seperti udah kayak bukan dia gitu teman-teman, matanya yang udah seperti itu gitu. Terus Bu Linda istighfar Bu Linda istighfar, jangan ikutin. Akhirnya dia si bapak itu saking keselnya ya teman-temannya, dia bawa garam teman-teman, garam dan bawang putih. Aku nggak tahu nih kegunaan garam dan bawang putih itu apa gitu, kalau buat makhluk halus itu apa gitu kan. Tiba-tiba dia bawang putih dimakan sama dia, dikunyah sama si bapak itu, kata Kalinda. Terus sama garamnya disatuin, dikuul-kuul gini, terus langsung dibacain ayat kursi, dilempar ke tangan itu teman-teman. Tiba-tiba Kalinda itu terlepas gitu kan, dia terlepas, yang teriak oh ya Allah astagfirullahaladzim, tolong gitu kan Kalindanya. Terus si bapaknya itu langsung begini, Bu Linda istighfar Bu Linda istighfar, tenang gitu. Terus langsung tiba-tiba si Kalindanya ini kerasukan gitu. Dia cerita katanya sempat kerasukan sebentaran gitu ya teman-teman. Tiba-tiba hanya sebentar aja dipegang bapaknya, dipencet-pencet, keluar lagi seperti mengaum gitu ya teman, mengaum dan menggeram-geram gitu ya teman-temannya. Nah tiba-tiba setelah dia selesai kerasukan itu, dia menangis teman-teman. Dia duduk sambil begini menangis, dia duduk menangis seperti itu teman-teman. Katanya dia cerita, katanya setelah dia sadar diceritakan oleh si bapak itu, dia menangis teman-teman. Setelah dia menangis, si bapak bertanya begini sama dia, kau ada apa Bu? Ini bukan Bu Linda, ini saya tahu bukan. Kamu mau apa? Kata si bapak itu kan. Nah terus kata si Kalinda itu masih nunduk aja, nunduk, nangis. Terus tiba-tiba si bapak bertanya, terus tidak disausin. Pas sudah gitu, begitu dia tanya, saya bilang sekali lagi ya, kalau kamu tidak menjawab maunya apa, saya paksa kamu keluar dan saya bakar kamu, kata si bapak itu gitu teman-teman. Tiba-tiba si Kalinda bangun begini, saya mau, katanya gitu, saya mau Kalinda ini, katanya gitu guys. Dia bilang saya mau Kalinda gitu. Mau dibawa kemana gitu? Tidak, ini tidak boleh dibawa karena dia bukan milik kamu, hanya Allah yang boleh mengambil, kata si bapak itu. Akhirnya dia mengamuk Kalinda gitu, kata Kalindanya ya, setelah diceritakan oleh bapak itu. Dia mengamuk, ingin mencakar gitu teman-teman, mencakar si bapak itu. Setelah dia pengen cakar gini, dipegang tangannya, dibanting Kalindanya, terus langsung mereka berdua-dua teman-teman. Aturan mereka jam 8 jam 7 tuh sudah sampai di rumah ya. Sampai malam mereka di hutan berdua teman-teman. Kasihan, capek sekali ya. Yang aku bayangin Kalinda itu kalau udah kerasukan dan seperti itu gitu ya. Akhirnya bapak ini dengan sekuat tenaga,
dikeluarin semua kemampuannya, berhasil teman-teman membawa Kalinda keluar dari situ dengan dia tarik, dia lari-lari setengah berdiri gitu temennya, kayak dipanggul gitu, berdiri tangannya dikepundakin, dia setengah berlari berjalan itu memang harus dibawa keluar, dijauhi gitu teman. Dan si bapak itu melihat dia dikejar terus dia berlari terus sampai pada titik di mana tanah diinjak itu pas mau masuk ke arah perkampungannya Kalinda. Di situ si bapak berteriak, semua orang keluar teman-temannya. Langsung dibawa, ditolongin sama sesepuh gitu semua. Ternyata Kalinda itu disukai teman-teman, dan dia menangkap cerita omongan kalau Kalinda itu sebenarnya udah lama diintai, udah lama diincer. Katanya dia pengen dijadikan istri gitu teman-teman. Aduh, logikanya manusia kok bisa dijadiin istri sama jin gitu ya. Itu yang saya nggak habis pikir. Nah setelah itu ya teman-temannya, setelah Kalinda sadar, dia dikasih minum 2 hari, Kalinda tidak mengajar, disuruh istirahat dulu, dan mereka oleh sesepuh-sepuh itu ya teman-temannya, oleh orang-orang kampung Dayak itu, orang Kalimantan itu, dikasihlah semacam penjaga atau apa gitu ya. Ada muslim banyak gitu ya, dikasihlah doa ini itu dan ini itu gitu. Itulah teman-teman tadi akhirnya cerita aku ya. Kalinda itu selamat dengan tidak mengganggu mentalnya gitu ya teman-teman ya, dan dibantu sama orang-orang situ gitu ya teman-teman. Ini aja kisah aku temen ya malam hari ini. Aku cuma ingatkan pada kalian semua, dimanapun kaki berpijak, di daerah manapun, jangan lupa kita selalu berdoa. Dunia goib itu ada, nggak harus juga sih kita terlalu yakin dan percaya. Memang itu ada gitu guys, goib itu ada, tapi nggak ada salahnya kita permisi, kita berbaik-baik dengan mereka, dan kita jangan mengusik mereka. Oke teman-teman, itu aja cerita aku hari ini. Thank you banget loh Kalinda ya, terima kasih banget udah kirim atensinya, ceritanya buat aku horor banget ya, gimana rasanya gitu di saat kita ditarik gitu kan. Buat kalian yang punya cerita lagi, yang mau berbagi gitu kan, silakan kirim ke aku, nanti aku sampaikan. Oke teman, thank you for watching. Sehat selalu, banyak rezeki, dan selalu dari Allah. Amin.